Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Siapa? Beberapa orang tak tahan untuk bertanya, dan beberapa lainnya mulai menyerang ke arah tertentu. Namun yang mereka serang hanyalah bayangan Lin Tian. Lin Tian tersenyum aneh, menghindar dari mereka, dan meninggalkan beberapa bayangan untuk mengelabui mereka. Ketika Lin Tian muncul kembali, ia sudah berada di bagian terdalam penjara bawah tanah. Di sebuah ruang rahasia, Lin Tian merasakan keberadaan aura langit gelap. Namun, di sekeliling ruang rahasia itu terdapat penghalang yang sangat kuat, yang mengisolasi semua aura spiritual. Akan tetapi, Lin Tian hanya tersenyum kecil, lalu menggunakan jurus penusuk jiwa dan menembus penghalang itu, lalu masuk ke dalam sel. Di dalam ruang rahasia itu, Lin Tian melihat sebuah jiwa yang penuh dengan belenggu. Orang itu duduk di sana seolah tak punya harapan hidup lagi. Namun Lin Tian memandangnya dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Orang itu sedikit membuka mata dan menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. "Bukankah kamu anjing peliharaan yang dikirim oleh pangeran kedua lagi?" Tapi Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, "Menurutmu bagaimana?" Orang itu merasa senyum Lin Tian tidak tampak seperti orang jahat, meskipun ia tidak tahu alasannya. Lalu Lin Tian berkata, "Anakmu yang memintaku datang." "Jin Feng?" Orang itu langsung tersentak. Dia adalah Ming Tianrong. Lin Tian mengangguk dan berkata, "Aku akan membawamu pergi." Tapi Ming Tianrong pasrah dan berkata, "Tidak ada gunanya, pergilah. Suruh Jin Feng pergi jauh dan jangan mencoba menyelamatkanku. Katakan sendiri padanya nanti." Setelah berkata begitu, Lin Tian menghancurkan rantai-rantai itu dan langsung menarik Ming Tianrong yang masih terkejut. "Ayo pergi." "Kau?" Ming Tianrong tidak menyangka Lin Tian begitu kuat. Saat Lin Tian hendak membawanya pergi, tiba-tiba cahaya keemasan muncul di luar penghalang dan berubah menjadi seorang pria paruh baya. Pria itu memakai baju zirah emas yang sangat mencolok, tetapi sorot matanya dingin. Ming Tianrong langsung terkejut dan berkata pada Lin Tian, "Kau pergi saja. Tenang, kau masuk ke ruanganku dulu. Aku akan bermain sebentar dengan dia." Lin Tian lalu memasukkan Ming Tianrong ke dalam ruang penyimpanan spiritualnya, agar bisa bertemu kembali dengan putranya, Ming Jin Feng. "Anak muda, kau pikir bisa membawa dia begitu saja?" tanya pria itu dingin. Tapi Lin Tian tersenyum, "Siapapun yang ingin kubawa pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku." "Lucu. Aku adalah Raja Hantu." "Cuma Raja Hantu? Biasa saja." Lin Tian tak menganggapnya serius. Pria itu menyeringai, "Kau tahu siapa namaku?" "Tidak tertarik. Namaku Jin Miesha. Jin artinya pembantaian. Semua orang yang bertemu denganku, pasti mati." "Sombong sekali." Lin Tian tertawa. Jin Mi juga tertawa, "Ya, sombong. Lalu kau bisa apa? Mari kita lihat seberapa hebat kau, wahai Raja Hantu." Jin Mi langsung berubah menjadi cahaya keemasan dan menabrak Lin Tian. Dia mengira bisa langsung membunuh Lin Tian, tetapi saat serangannya mendarat, Lin Tian tidak mengalami apa-apa. Jin Mi sangat terkejut, "Bagaimana mungkin? Kau mau mengalahkanku?" Lin Tian tertawa. Jin Mi pun murka dan melancarkan serangan lebih kuat lagi. Namun Lin Tian hanya terpental sedikit tanpa luka. Jin Mi mulai panik. Ia menciptakan penghalang untuk menjebak Lin Tian, lalu memperkuat pertahanannya. Pada saat yang sama, banyak orang muncul di sekitarnya. Lin Tian tahu, hal terpenting adalah membawa Ming Tianrong pergi, bukan melawan mereka. Jadi Lin Tian tersenyum, "Semuanya, kita bertemu lain waktu." Ia lalu melarikan diri. Semua orang tercengang, dan Jin Mi pun marah, "Cari! Cepat cari dia." "Baik." Semua langsung menyebar. Jin Mi buru-buru mengeluarkan jimat transmisi dan mengirimkan berita. Di rumah bordil, Chen Jinshan yang sedang murung langsung panik setelah menerima berita, dan segera pergi ke manor. Saat ia tiba, Jin Mi buru-buru menghampiri dan berkata, "Chen Xiao, akhirnya Anda datang. Apa yang terjadi?" Chen Jinshan sangat marah atas kegagalan ini. Jin Mi menjelaskan semuanya. Setelah mendengar, Chen Jinshan murka, "Kau raja hantu macam apa?
Chen Xiao, pihak lawan sepertinya tidak sederhana. Tidak sederhana? Apa dia juga Raja Hantu? Chen Jinshan tak mau dengar alasan, bahkan balik bertanya. Jin Mi pun berkata lesu. Lalu, sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana? Tentu saja lapor ke pangeran kedua. Apa kau ingin aku yang menanggung ini semua? Chen Jinshan kesal. Jin Mi cepat-cepat berkata, Chen Xiao, tolong, jangan biarkan pangeran kedua tahu. Aku akan tamat. Lalu menurutmu bagaimana? 4 tuan, kata Chen Jinshan dengan dingin. Jin Mi kaget, maksudmu menuduh tuan keempat yang melakukannya? Pikirkan, di kota hantu ini, siapa yang berani menantang pangeran kedua? Hanya tuan keempat, bukan? Jika kita arahkan ke dia, pangeran kedua akan lebih tenang, apalagi tuan keempat punya banyak ahli. Hanya itu satu-satunya cara. Jin Mi tidak punya pilihan dan menyetujuinya. Chen Jinshan pun mengeluarkan jimat transmisi dan mengirimkan berita. Sekitar 1 saat kemudian, seorang pria muncul, memakai zirah hitam, bayangannya menghitam, matanya bersinar merah. Melihat pria itu, Chen Jinshan dan Jin Mi segera memberi hormat, utusan kekosongan. Pria itu berkata dengan suara serak, Tuan berkata, kehilangan orang itu tanggung jawab kalian. Tapi jika ingin tetap setia, kalian diberi 1 kesempatan. Terima kasih, kata mereka penuh semangat. Pria itu melemparkan papan kayu ke arah Chen Jinshan, lalu menghilang. Chen Jinshan buru-buru melihat isinya. Setelah membaca, wajahnya menjadi jelek. Jin Mi bertanya, apa isinya dari tuan? Lihat saja sendiri, kata Chen Jinshan dengan ekspresi serius sambil melempar papan itu ke Jin Mi. Jin Mi melihat isi papan kayu itu dan setelah membacanya, ia terkejut dan berkata, ini, sepertinya pangeran kedua benar-benar akan mulai perang dengan pangeran keempat. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jin Mi mulai cemas. Chen Jinshan melirik Jin Miesha. Dalam selip bambu itu, Raja sudah menjelaskan. Kita harus menguji kediaman pangeran keempat. Tapi kediaman pangeran keempat dijaga ketat. Bagaimana kita bisa mengujinya? Meskipun Jin Mi adalah Raja Hantu dan Dewa, dia tahu bahwa dia hanyalah seekor semut di hadapan Raja. Aku sedang berseteru dengan 3 anak buahnya belakangan ini, jadi aku akan mencari celah dari mereka. 3 anak buah? Jin Mi bingung, dan Chen Jinshan menjelaskan semuanya satu persatu. Setelah Jin Mi mendengarkan, dia berkata, anak buahnya bisa kita tangani nanti, tapi orang-orang di sekitarnya bisa kita serang terlebih dahulu. Ya, kakak seniornya dan orang-orang yang dibawanya. Chen Jinshan langsung teringat pada Lin Tian, jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membereskan Lin Tian. Dia langsung bertanya, apa yang akan kau lakukan, Chen Xiao? Kota hantu tidak bisa digerakkan sembarangan, tapi kalau kamu cukup cepat, kamu bisa menangkap orang-orang itu dan menyegelnya, itu masih bisa dilakukan. Melakukan itu di dalam kota? Jin Mi terkejut, dan Chen Jinshan berkata, kenapa? Takut? Bukan takut, hanya saja. Hanya saja apa? Aku takut mereka akan kabur. Itulah kenapa aku butuh kecepatanmu, harus cukup cepat. Chen Jinshan menatap Jin Mi, dan Jin Mi ragu, apa tingkat kekuatan mereka? Manusia setengah dewa dan 1 di ranah emas. Apa? Ranah emas? Chen Jinshan menjawab, benar, kau yakin bisa? Kalau cuma seperti itu terlalu kecil. Baik, aku akan berikan rupa dan alamat mereka. Kau harus menangkap mereka malam ini juga, dan cukup cepat hingga tidak ada yang bisa bereaksi. Kata Chen Jinshan. Baik, Chen Xiao, akan kuselesaikan. Saat itu, Chen Jinshan memberikan tempat dan target kepada Jin Mi. Setelah Jin Mi mendapatkan informasinya, dia pun pergi, dan Chen Jinshan berkata dengan dingin, anak muda, saat aku menangkapmu, akan kupastikan kau tidak mati dengan mudah. Namun saat itu juga, Lin Tian sudah tiba di tempat terpencil di luar kota hantu dan dewa, dan di sana, Lin Tian membebaskan mereka. Kedua orang itu langsung berterima kasih kepada Lin Tian saat melihatnya. Namun Lin Tian penasaran dan menatap Ming Tianrong. Untuk apa 2 pangeran itu menahanmu? Dia ingin menanyakan sesuatu, tapi aku tidak memberitahunya, jadi dia hanya bisa menahanku. Ming Tianrong menjawab jujur, tanpa menyembunyikan apapun, tapi Lin Tian bingung, lalu kenapa dia tidak membaca ingatanmu saja? Aku makan semacam buah saat sarapan, dan buah itu bisa membuat ingatanku tidak bisa dicuri. Kecuali aku mengatakannya secara sukarela, tak seorang pun bisa tahu apa yang ada dalam ingatanku. Mendengar ini, Lin Tian tersenyum pahit. Kau benar-benar punya cara.
Aku tahu banyak hal yang membuat banyak orang ingin mengambil nyawaku, jadi aku harus melindungi diri sendiri seperti ini, kalau tidak aku sudah lama mati. Kata Ming Tianrong penuh penyesalan. Setelah mendengar ini, Lin Tian pun bertanya, apa sebenarnya yang ingin diketahui oleh dua pangeran itu sampai-sampai kau ditahan terus? Mereka ingin tahu di mana segel penjaga hantu disembunyikan. Lin Tian terkejut. Konon, penjaga hantu dibuat oleh sekelompok hantu dan dewa, dan merupakan senjata kuat yang digunakan oleh keluarga hantu untuk melawan musuh asing. Tapi selama ini hanya legenda, tak ada yang pernah melihatnya. Namun Ming Tianrong berkata, ya, itu benar. Bagaimana kau tahu di mana benda itu? Lin Tian penasaran, dan Ming Tianrong menjelaskan, dulu aku bertanggung jawab atas banyak informasi rahasia bangsa hantu dan dewa, jadi tentu aku tahu beberapa hal. Benda itu masih ada? Lin Tian bertanya, dan Ming Tianrong menjawab, masih, tapi sejak dinasti hantu didirikan dan raja hantu baru berkuasa, tempat segel itu disembunyikan kembali menjadi rahasia. Tak ada yang tahu di mana, dan dua pangeran itu jelas ingin tahu, tapi aku hanya bisa memberitahunya lokasi lama. Dia pikir aku berbohong, jadi dia menahanku terus. Lin Tian mengangguk. Begitu rupanya. Terima kasih banyak, adik kecil. Kalau bukan karena kamu, aku dan anakku mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Ucap Ming Tianrong penuh syukur. Lin Tian hanya tersenyum, anggap saja membalas budi. Aku dengar kau dan anakku saling mengenal saat bertarung, tapi kau masih mau membantunya. Kenapa? Tanya Ming Tianrong. Boleh aku bicara empat mata denganmu? Tanya Lin Tian, dan Ming Tianrong mengangguk, tentu. Lin Tian menatap Ming Jinfeng, maaf, aku harus tinggalkanmu di sini sebentar. Tidak masalah. Kata Ming Jinfeng sambil tertawa, lalu Lin Tian dan Ming Tianrong kembali ke dalam ruang khusus. Di dalam ruang itu, Lin Tian menunjukkan roh aslinya, dan Ming Tianrong terkejut, Lindi? Sudah lama tidak bertemu. Lin Tian tersenyum, dan Ming Tianrong tak bisa menyembunyikan rasa gembiranya. Ternyata kamu. Setelah Lin Tian tersenyum, Ming Tianrong tertawa, aku sempat bingung, kenapa ada orang yang begitu baik. Kali ini aku juga harus berterima kasih pada anakmu karena tidak menyerangku sepenuh hati. Kalau tidak, aku pasti mengiranya musuh dan sudah kubunuh. Lin Tian tersenyum pahit, tapi Ming Tianrong berkata canggung, ya, bocah itu, akhirnya berbuat satu hal yang benar. Lin Tian tertawa, lalu Ming Tianrong penasaran, tapi Lindi, kenapa tiba-tiba kamu datang ke kota hantu? Aku ingin mencari tahu satu hal. Oh, hal apa? Lin Tian lalu menceritakan semuanya, dan di akhir dia berkata, aku rasa pria palsu itu dan pemimpin istana darah hantu berada dalam satu kelompok, dan mereka menyusup ke dinasti hantu. Bahkan pemimpin istana menyuruhku datang ke sini. Setelah berpikir sejenak, Ming Tianrong berkata, kalau begitu, aku kenal beberapa orang lama, bisa kusuruh mereka membantu mencari informasi. Tapi sekarang, kamu pasti sedang diburu oleh orang-orang pangeran kedua. Kalau kamu keluar begitu saja, pasti mereka akan curiga. Ming Tianrong menghela napas, tapi Lin Tian tersenyum, tenang, aku akan berhati-hati. Ming Tianrong berkata, meskipun aku bisa membantumu, aku juga bisa memberitahumu semua yang aku tahu, agar bisa membantumu di dinasti hantu nanti. Oh, silakan. Ming Tianrong pun memberitahu semua informasi yang ia ketahui, sampai akhirnya berkata, kamu harus berhati-hati dengan pangeran kedua. Dia sangat ambisius, bahkan ingin menggulingkan raja hantu dan menjadi raja. Tenang saja, aku akan urus sendiri. Dan pangeran muda, dia adalah pangeran ke-9 sekaligus yang paling muda. Meski tampak tak peduli pada dunia, aku tahu dia diam-diam mengumpulkan banyak kekuatan aneh, dan banyak kelompok kuat di dunia hantu dan dewa mendukungnya. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum, terima kasih banyak. Ming Tianrong khawatir ada yang tertinggal, lalu memperingatkan, di dinasti hantu, kamu tidak boleh mudah mempercayai siapapun, karena banyak hantu dan dewa membenci manusia. Lin Tian tersenyum, tenang saja, aku tahu apa yang kulakukan. Ming Tianrong mengangguk dan berkata, kalau begitu, semoga kita bisa bertemu lagi di masa depan. Hati-hati. Lin Tian mengantar mereka keluar dari ruang itu, kemudian Ming Tianrong membawa Ming Jinfeng mengucapkan selamat tinggal kepada Lin Tian sebelum pergi. Ming Jinfeng bertanya dengan penasaran, ayah, tadi bicara apa saja sih? Kok bisa lama begitu? Ngobrol hal-hal menarik. Setelah tahu identitas Lin Tian yang sebenarnya, Ming Tianrong hanya bisa menghela napas dalam hati. Sementara Ming Jinfeng bertanya lagi, ayah, maksudnya apa yang menarik? Nanti ayah ceritakan, sekarang kita pergi dulu dari sini. Takutnya orang-orang dari pangeran kedua datang lagi. Setelah berkata begitu, Ming Tianrong langsung membawa Ming Jinfeng pergi dari sana. Sementara itu,
Lin Tian kembali ke kota dan dengan santai kembali ke penginapan. Di dekat penginapan, Chen Jinshan sedang berdiri di sebuah ruangan sambil memandangi situasi di luar penginapan. Kemana dia pergi? Saat melihat kemunculan mendadak Lin Tian, Chen Jinshan segera bertanya kepada pelayannya. Pelayannya menjawab gugup, kami tidak bisa terus melacaknya. Sampah. Tidak tahu kemana orang itu pergi. Chen Jinshan kesal, sementara pelayan itu cemas. Chen Xiao, sekarang dia sudah kembali. Lalu apa rencananya? Aku sudah atur orang untuk bertindak malam ini, kata Chen Jinshan dengan dingin. Di penginapan? Iya. Pelayan itu terkejut, kalau penjaga tahu, bisa jadi masalah besar. Tenang, orang yang kuatur cukup cepat. Mereka tidak akan ketahuan oleh penjaga kota. Chen Jinshan sangat percaya diri. Pelayan itu penasaran, Chen Xiao, siapa orang itu? Xiao Fang, jangan tanya yang bukan urusanmu. Pelayan bernama Xiao Fang itu langsung berkata, baik, Chen Xiao. Chen Jinshan pun kembali memandangi penginapan sambil menyeringai, malam ini, kau takkan bisa lari lagi. Sementara itu, Lin Tian sudah tiba di dalam penginapan. Tapi saat masuk, ia merasa ada seseorang bersembunyi di dekat sana, ternyata Jin Miesha. Kenapa dia datang? Lin Tian penasaran dan bingung, karena sebelumnya ia menyelinap diam-diam untuk menyelamatkan orang. Jin Miesha seharusnya tidak mengenalnya. Lin Tian pun berpura-pura tidak tahu apa-apa dan kembali ke kamarnya. Di dalam, Tao Lai dan Xin Yun sudah menunggunya. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Lin Tian. Tao Lai tertawa, kami menunggumu. Untuk apa? Kau tiba-tiba pergi, jadi kami tunggu sampai kau kembali. Lin Tian tersenyum, kalian gigih sekali. Kalau tidak begitu, bagaimana bisa terus mengikutimu? Tao Lai menjawab sambil tertawa. Lin Tian lalu berbaring, kalian berencana terus di sini? Mereka mengangguk. Lin Tian pun menutup matanya dan berkata, di luar ada Raja Hantu tingkat 1, kurasa dia datang mencariku. Kalau kalian tak ingin celaka, lebih baik bersembunyi. Tao Lai langsung berkata, tenang, aku akan beritahu adik seperguruanku. Dia pasti bisa mengusirnya. Bagus. Daripada dia berdiam di sana dan mengganggu kita. Tak masalah, biar dia di sana. Tapi kalian pikirkan baik-baik, mau pergi ke kediaman pangeran keempat atau tidak? Tidak, kami akan tetap bersamamu, tegas Tao Lai. Benar, tambah Xin Yun. Lin Tian menanggapi, jangan sampai nanti aku mati, kalian ikut-ikutan. Mendengar itu, mereka langsung mengeluarkan alat rahasia mereka untuk berjaga-jaga. Lin Tian hanya tersenyum. Tao Lai dan Xin Yun pun berjaga-jaga sambil mengamati kapan Raja Hantu itu akan masuk. Jin Miesha, yang masih tak tahu apa yang terjadi di dalam kamar, hanya bisa menunggu di luar sampai malam tiba. Saat semua roh sedang berkultivasi, Jin Miesha tiba-tiba menerobos masuk ke kamar, berniat membunuh semua orang di dalam. Tao Lai dan Xin Yun segera menggunakan berbagai macam teknik untuk melawan Jinni. Meski serangan mereka tak berdampak besar, namun cukup untuk mengguncang penginapan. Penjaga penginapan yang memang bertugas menjaga keamanan langsung datang. Jin Miesha marah dan menyerang kedua orang itu sekaligus. Tapi Lin Tian menarik mereka menggunakan bayangan. Jin Miesha pun mencoba menyerang Lin Tian, namun Lin Tian punya banyak bayangan sihir sehingga Jin Mi tidak tahu mana yang asli. Saat itu, penjaga penginapan datang dan berteriak, siapa yang bikin keributan? Jin Miesha melompat keluar jendela dan pergi, sambil berkata, tunggu saja, aku akan kembali. Setelah itu, ia menghilang. Penjaga penginapan mulai bertanya satu sama lain soal kejadian tadi. Sementara Tao Lai dan Xin Yun duduk dengan wajah lemas setelah melapor. Lin Tian mengejek mereka, kalian hampir mati tadi. Siapa sangka Raja Hantu sekuat itu? Kata Tao Lai malu-malu. Benar juga. Kalau dia berhasil menyerang kita, pasti habis kita, kata Xin Yun dengan wajah murung. Lin Tian pun menyarankan, lebih baik kalian ke kediaman pangeran keempat, lebih aman. Tidak, kami ikut kamu. Hanya karena aku bisa melindungimu sekali, bukan berarti aku bisa dua kali. Keduanya terdiam, lalu Lin Tian pun kembali berbaring. Namun sebenarnya, tubuh asli Lin Tian telah menyelinap diam-diam mengikuti Jin Miesha. Setelah Jin Mi gagal dan bersembunyi di halaman kosong, Chen Jinshan dan yang lainnya muncul.
Chen Jinshan bertanya penuh semangat, bagaimana? Berhasil menangkap mereka? Tidak, Jin Mi menjawab malu. Wajah Chen Jinshan langsung berubah, bukannya kau bisa menangkap mereka seketika? Aku tak menduga mereka sudah waspada, dan orang di ranah emas itu sangat cepat. Dia langsung menyelamatkan dua lainnya, jawab Jin Mi dengan murung. Chen Jinshan kesal, sekarang mereka sudah siaga. Mereka pasti akan lebih hati-hati lagi. Maaf, itu salahku. Buat apa minta maaf padaku? Chen Xiao, pikirkan lagi, apa yang bisa kita lakukan? Kata Jin Mi dengan nada sedih. Chen Jinshan menjelaskan, kita hanya perlu menangkap 3 orang itu. Aku punya cara untuk memancing keluar si 3 kecil itu, lalu dari dia, mencari celah untuk menyerang pangeran keempat. Kalau tidak, semua ini sia-sia. Tapi langkah itu tugasmu. Tapi kamu malah gagal. Chen Jinshan sampai menggertakkan gigi karena marah, sementara Lin Tian yang mengintip dari kejauhan hanya tertawa. Jadi mereka ingin mulai dari kita, demi menyerang si 3 kecil. Jin Mi terburu-buru untuk membunuh Lin Tian. Ia berkata kepada Chen Jinshan, Chen Xiao, jangan beritahu pangeran kedua tentang ini. Saya tidak mau memberitahu, tapi hari ini saya sudah membangunkan mereka. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Tanya Chen Jinshan. Jin Miesha berpikir sejenak dan berkata, cari cara untuk mengeluarkan mereka dari kota, lalu hadapi mereka di luar kota. Berapa biayanya untuk mengeluarkan mereka dari kota? Saya yang akan bayar, jawab Jin Miesha. Chen Jinshan mengerutkan kening. Jadi, kamu benar-benar memutuskan begitu? Setelah berpikir sejenak, Chen Jinshan berkata, saya kenal beberapa orang aneh yang bisa membantu, tapi harganya agak tinggi. Tenang saja, hitung saya setelahnya. Baik, kalau begitu tunggu di luar kota. Setelah Chen Jinshan mengatakan itu, ia pergi bersama yang lainnya, sementara Jin Miesha langsung meninggalkan tempat itu. Lin Tian tersenyum dengan cara aneh dan meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, Jin Miesha tiba di sebuah tempat terbuka di luar kota dan menunggu kabar dari Chen Jinshan. Lin Tian berdiri di atas pohon dan tersenyum kepadanya. Kau tunggu siapa? Jin Miesha mendengar suara itu dan segera mendongak, melihat Lin Tian berdiri di sana. Kau, bagaimana bisa ada di sini? Jin Miesha sedikit terkejut. Lin Tian tersenyum kepadanya, apa menurutmu? Jin Miesha berkata dengan dingin, kau datang tepat pada waktunya. Aku akan tangkap kau dulu, lalu menangkap teman-temanmu. Tangkap aku? Kau yakin? Tanya Lin Tian. Jin Miesha berkata, menghadapi kau, itu hal kecil. Namun Lin Tian tidak peduli, dan Jin Miesha sudah mulai menyerang. Kekuatan Raja Hantu sangat kuat, tetapi jiwa Lin Tian bukanlah jiwa biasa, jadi serangan apapun tidak berguna. Hal ini membuat Jin Miesha bingung. Kau hanya berada di ranah emas, bagaimana bisa? Terkejut? Tanya Lin Tian dengan senyum. Jin Miesha berkata, bocah, aku akan bunuh kau. Kau sudah buang banyak waktu. Sekarang giliranku, kata Lin Tian sambil melakukan serangan palsu yang membuat Jin Miesha terluka parah. Jin Miesha bahkan tidak menyangka ini bisa terjadi. Kau? Saat itu, hanya sudut dari Shenyou yang muncul. Sebuah cahaya hitam menyelimuti Jin Miesha. Jin Miesha mencoba untuk keluar, namun ia menemukan bahwa semua keterampilan hantu dan teknik jiwa tidak berfungsi. Wajah Jin Miesha berubah drastis, apa yang terjadi? Ini adalah satu sudut dari Shenyou, kata Lin Tian sambil tersenyum kepada Jin Miesha. Mendengar tentang Shenyou, wajah Jin Miesha berubah. Apakah kau masih berpikir bisa melarikan diri? Lin Tian tertawa pada Jin Miesha, dan Jin Miesha mulai panik. Kau, apa yang kau inginkan? Kau seorang raja hantu dan dewa. Aku tidak mau membunuhmu. Lin Tian tersenyum sambil mengatakan hal itu, membuat Jin Miesha semakin panik. Jika begitu, biarkan aku pergi. Mustahil, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Apa yang kau inginkan? Bayangan Lin Tian masuk ke dalam cahaya hitam, kemudian berdiri di depan Jin Miesha. Jangan bergerak. Kau? Jin Miesha merasa ada firasat buruk. Lin Tian meletakkan tangan di dahi Jin Miesha, dan segera sebuah segel jiwa masuk. Jin Miesha langsung merasa bahwa jiwanya berada di bawah kendali. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jin Miesha terkejut, dan Lin Tian mengangkat satu sudut Shenyou dan tersenyum. Baiklah, kau sudah bebas. Ini?
Jin Miesha tidak bisa berkata-kata, tapi Lin Tian tersenyum padanya. Kenapa? Belum selesai? Baik, Chen Xiao ingin menangani kau dan teman-temanmu. Aku? Apa yang harus kulakukan? Jin Miesha merasa sangat tertekan. Lin Tian tertawa dan berkata, kau lanjutkan berpura-pura bodoh, lakukan apa yang harus kau lakukan, dan ketika kau butuh bantuan, aku akan minta kau melakukan sesuatu. Kau ingin aku mengkhianati Chen Xiao dan pangeran kedua? Jin Miesha panik, dan Lin Tian tersenyum padanya. Kenapa? Tidak berani? Tidak, bukan begitu, jawab Jin Miesha sambil cepat menggelengkan kepala, dan Lin Tian tersenyum lalu pergi. Jin Miesha berkata dengan muram, kenapa aku begitu sial? Setelah menerima pesan dari Chen Xiao, Jin Miesha segera mengirim pesan itu kepada Lin Tian. Lin Tian tahu bahwa Chen Xiao akan mengirim orang untuk membawa mereka keluar dari penginapan menuju luar kota. Bayangan Lin Tian ada di dalam penginapan dan tersenyum kepada dua orang itu. Kalian, nanti akan dibawa keluar dari kota. Keluar dari kota? Tao Lai merasa ragu, dan Xin Yun juga tidak mengerti. Sementara bayangan jahat Lin Tian tersenyum, tunggu saja, kalian akan tahu. Sebelum mereka bisa bereaksi, sebuah pusaran muncul di atas kepala rumah mereka, kemudian langsung menarik mereka. Ketika ketiga orang itu muncul kembali, mereka sudah berada di sebuah hutan kecil di luar kota, dan ada sebuah formasi di luar hutan. Sekarang Chen Jinshan dan beberapa orang aneh berada di sana, dan orang-orang aneh itu bertindak seperti Taois. Ketika Tao Lai melihat Chen Jinshan, ia terkejut dan berkata, kau? Chen Jinshan tersenyum sinis, aku menghabiskan banyak uang untuk mengeluarkan kalian. Wajah Tao Lai dan Xin Yun menjadi muram, karena di belakang Chen Jinshan berdiri Raja Hantu, Jin Miesha. Jin Miesha terlihat sangat tertekan, terutama ketika melihat bayangan Lin Tian, ia merasa seperti melihat Buddha Lin Tian dan tidak berani menatapnya langsung. Apa? Tidak ada lagi yang mau bicara? Chen Jinshan, yang melihat bayangan Lin Tian dan tidak mendengar suara, tertawa. Lin Tian tersenyum kepada Chen Jinshan dan berkata, kau pikir bisa menangkap kami seperti ini? Omong kosong, tentu saja kami bisa menangkap kalian, jawab Chen Jinshan dengan senyum. Namun, bayangan Lin Tian tersenyum, aku akan buat kalian menyesal. Menyesal? Lucu, aku, Chen Jinshan, tidak pernah melakukan hal yang akan membuatku menyesal, kata Chen Jinshan sambil tertawa. Kemudian ia berkata kepada Jin Miesha, ajarin orang sombong ini. Baik, jawab Jin Miesha, meskipun ia sangat tertekan, namun ia harus pergi. Sementara itu, Lin Tian tertawa, betapa tidak amannya kalian sampai harus menyuruh Raja Hantu datang? Bocah, selama aku bisa menangkapmu, aku bisa, kata Chen Jinshan dengan senyum jahat. Belum tentu, jawab Lin Tian, dan bayangannya membawa Tao Lai pergi. Sementara Chen Jinshan mendengus, mau pergi? Tangkap mereka. Saat itu, sejumlah besar ahli muncul di sekitar mereka, mengepung semua orang. Lalu, Jin Miesha membunuh mereka semua, dan Chen Jinshan terkejut dengan kejadian ini. Tiba-tiba, sebuah tutup hitam besar menyelimuti Chen Jinshan dan orang-orang aneh itu. Jin Miesha, apa maksudmu? Jiwa Chen Jinshan terbakar karena marah, namun wajahnya sangat muram. Ketika Jin Miesha tidak berbicara, seseorang di bawah tutup hitam menatap ke kejauhan dan berkata, itu adalah satu sudut dari Shenyou. Semua orang menoleh dan melihat bahwa Shenyou ada di dekat sana, sementara Buddha Lin Tian muncul. Melihat bayangan sihir dan dewa hutan, semua orang terkejut, dan Tao Lai berkata bingung, siapa kamu? Lin Tian mengumpulkan bayangan sihirnya, yang membuat bayangan sihir Lin Tian menghilang di sekitar Tao Lai. Hal ini membuat Tao Lai terkejut dan berkata, apakah kamu selalu membiarkan bayangan bersamamu? Ada masalah? Tanya Lin Tian dengan senyum, dan Tao Lai berkata dengan muram, aku pikir aku mengikuti dia. Lin Tian hendak berkata sesuatu, tetapi Chen Jinshan tergesa-gesa bertanya, kapan kalian bergabung? Namun Tao Lai melihat Lin Tian dengan penasaran, aku juga ingin tahu, bagaimana bisa Raja Setan ini menjadi temanmu? Lin Tian tersenyum dan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Chen Jinshan marah, kamu ingin mati, bocah? Apa? Kalau kamu boleh membersihkan aku tidak boleh menangani kamu, tanya Lin Tian. Dan Chen Jinshan menjawab dengan marah, bocah, aku ini milik keluarga Chen, dan aku bergantung pada pangeran kedua. Jadi apa? Jika aku mengeluarkan simbol suara sekarang, kamu, dan dia, akan tamat. Chen Jinshan menunjuk ke Jinmi,
dan Lin Tian berkata, tapi Jin Mi berkata, Chen Xiao, menyerah. Kamu tidak bisa menggunakan simbol suara di depan orang ini. Chen Jinshan tidak percaya, lalu mencoba menggunakan jimat transmisi, tetapi tidak ada suara yang keluar sama sekali. Bukan hanya Chen Jinshan, orang-orang aneh itu juga tidak bisa menggunakan kekuatan mereka, yang membuat semua orang panik. Tao Lai terkejut dan berkata, orang ini benar-benar sangat kuat. Chen Jinshan menatap Lin Tian dengan marah, bocah, kamu tahu akibat melawan keluarga Chen kami? Kamu yang membuatku seperti ini, jadi jangan salahkan aku, jawab Lin Tian. Kamu? Chen Jinshan tidak takut melihat Lin Tian. Setelah ia berani mengancam dirinya, ia sangat marah dan menatap Lin Tian dengan penuh kebencian. Lin Tian tersenyum jahat, saatnya menyerah. Setelah itu, bayangan Lin Tian memasuki tubuh Chen Jinshan, yang menggertakkan giginya dengan marah. Kemudian dia berteriak pada orang-orang aneh, ada cara apa? Berapa harganya? Tanya seorang pria dengan topeng aneh, dan Chen Jinshan menjawab, asalkan kamu bisa pergi, bayar berapa saja. Baik. Pria itu mengeluarkan sebuah bendera dengan garis-garis aneh yang memancarkan cahaya hitam. Seketika, semua orang menghilang. Itu adalah bendera hantu dari Dunwen. Tao Lai bertanya, apa itu berarti mereka melarikan diri? Namun Lin Tian tidak menganggapnya serius, lari saja. Kita tidak kehilangan apa-apa. Tetapi Jin Mi khawatir. Tapi aku, Chen Xiao sudah mengkhianati mereka. Jika dia memberitahu pangeran kedua, aku akan dibunuh. Jangan khawatir, ikuti aku dan aku akan melindungimu, jawab Lin Tian sambil tertawa, tetapi Jin Mi ragu, tapi ada banyak kekuatan dan orang-orang dari pangeran kedua. Aku khawatir kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Apa? Meremehkanku? Lin Tian tersenyum dan berkata, tetapi Jin Mi memandang karakter tunggal itu dan berpikir, dengan adanya karakter tunggal, seharusnya aman, jadi dia berkata dengan canggung, tidak, aku hanya berbicara begitu. Ayo pergi. Ya, jawab Lin Tian. Jin Mi mengangguk, sementara Tao Lai memandang Jin Mi dengan penuh semangat, apakah kamu benar-benar Raja Setan? Ya, jawab Jin Mi. Tao Lai terkesima, aku tidak menyangka bisa berkomunikasi dengan Raja Setan. Xin Yun juga mengamati Raja Setan dengan penasaran, tetapi Lin Tian tidak bisa menahan tawa. Kalian menganggap orang seperti monyet? Begitu banyak menonton? Saudara Lin, kamu tidak tahu, para Raja Setan itu sok, bagaimana bisa dia berteman dengan kita? Kata Tao Lai sambil tertawa, dan Xin Yun juga berkata, keberadaan setingkat Raja Setan tidak mudah untuk berteman dengan kita. Lin Tian tidak terlalu memperhatikan hal itu, tetapi Jin Mi cemas sepanjang perjalanan, namun dia merasa sedikit lebih baik ketika berpikir tentang memiliki karakter tunggal. Namun di kota, Chen Jinshan dan yang lainnya membawa mereka ke sebuah gang kecil, dan Chen Jinshan sangat marah, berani mengkhianatiku. Chen Xiao, bayar uangnya, kata pria bermasker itu, dan Chen Jinshan tahu prinsip mereka, jadi dia bertanya, berapa harganya? Untuk mengirim mereka keluar kota, 5 miliar setiap kali. Begitu mengirim kamu kembali, 5 miliar lagi. Jadi, 10 miliar cukup, jawab pria itu. Muka Chen Jinshan berubah, apa? 10 miliar? Chen Xiao, kamu tahu harga kami. Setiap kali transmisi, itu menghabiskan banyak tenaga, jawab pria itu. Chen Jinshan menggeram dengan marah. Aku akan menyiapkan orang-orang, dan mengirim mereka kembali padamu. Baik, jawab pria itu, lalu pergi dengan orang-orangnya. Wajah Chen Jinshan tampak muram, 10 miliar. Itu membuatnya sangat tidak senang, jadi dia kembali ke rumah keluarga Chen, dan pelayan Xiao Fangzi bertanya, bagaimana, Chen Xiao? Sudah selesai, jawab Chen Jinshan dengan wajah muram, dan Xiao Fangzi bertanya curiga, apakah bayangan manusia itu? Chen Jinshan mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menjelaskan semuanya. Pelayan itu cemas, Jin Mi itu hanya seorang Raja Setan. Bagaimana bisa dia tunduk pada bocah dari realm emas ini? Aku juga ingin tahu tentang masalah ini, jawab Chen Jinshan. Jadi sekarang apa? Tanya pelayan itu. Aku akan menyewa seseorang, jawab Chen Jinshan, lalu berdiri marah dan pergi. Lin Tian dan yang lainnya kembali ke penginapan setelah seperempat jam, dan Jin Mi berdiri di luar rumah Lin Tian, menjaga seperti seorang bodyguard. Tao Lai melihat Jin Mi dan tersenyum. Apakah kamu menjaga seperti ini? Aku akan melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuan, jawab Jin Mi dengan tenang,
Sementara Tao Lai bertanya dengan senyum, apakah kamu mendengarkan aku? Tidak, jawab Jinmi. Kenapa? Tao Lai merasa kesal, tetapi Jinmi tidak menjawab, membuat Tao Lai menghela napas dan hanya mundur ke satu sisi. Namun Xin Yun penasaran dan bertanya, apakah kita hanya terus mengikuti? Apa? Mau menyerah? Tanya Tao Lai sambil tersenyum, dan Xin Yun bingung. Masterku berkata, aku harus mengikuti dia. Jika waktunya datang, dia bisa melindungiku, tapi aku khawatir dia akan kehilangan kita. Aku rasa saudara Lin bukan orang yang begitu kejam, jawab Tao Lai sambil tertawa. Ya? Xin Yun bergumam, dan Tao Lai berkata sambil tersenyum, jika kamu meragukan karakter saudara Lin, kamu bisa pergi sekarang. Aku tidak pergi, jawab Xin Yun dengan cepat, dan Tao Lai tersenyum, kalau begitu ikuti aku dan jangan mengeluh. Saat Xin Yun mendengar ini, dia harus diam. Tak lama kemudian, pelayan Fang Zi dari keluarga Chen datang dan tersenyum pada Jinmi. Ada apa? Penjaga gerbang? Ada yang bisa saya bantu? Jinmi tahu bahwa orang ini pasti datang untuk Chen Xiao. Fang Zi tertawa, ya, aku ada surat untuk bocah itu. Surat apa? Tanya Jinmi, dan Fang Zi memberikan surat itu kepada Jinmi, lalu tersenyum, berikan padanya. Setelah itu, Fang Zi berbalik dan berjalan, tapi setelah beberapa langkah, dia berkata kepada Jinmi, Jinmi, kamu tahu akibat mengkhianati pangeran kedua? Jinmi mengerutkan kening, dan Fang Zi tersenyum, kamu harus tahu betapa pentingnya seorang tawanan bagi pangeran kedua, tapi sekarang dia melarikan diri, dan kamu membiarkannya pergi. Kamu akan menyesal. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tersenyum, kau tidak perlu khawatir soal itu. Kau benar-benar bisa membantuku? Ming Jinfeng masih agak tidak percaya. Setelah Lin Tian mengangguk, Ming Jinfeng pun menceritakan tentang manor pribadi itu pada Lin Tian. Setelah itu, Lin Tian kembali menyembunyikan Ming Jinfeng. Tepat setelah Lin Tian keluar dari kamar, Tao Lai tertawa dari luar dan berkata, aku tahu kau tidak tahan diam. Saat itu, Xin Yun juga muncul, mau kemana kau? Kalian berdua, tidak istirahat? Tanya Lin Tian saat melihat mereka. Tao Lai tersenyum pada Lin Tian dan berkata, kami di sini untuk mengikutimu, jadi kemanapun kau pergi, kami juga pergi. Istirahat itu nanti saja. Mendengar itu, Lin Tian berkata dengan pasrah, istirahatlah di penginapan. Aku ingin bertemu dengan beberapa kenalan. Kami ikut juga. Tao Lai tidak mau kalah. Lin Tian menatapnya sambil tersenyum, kalau kau bisa menemukanku, silakan ikut. Setelah berkata begitu, Lin Tian langsung menghilang dalam sekejap mata. Tao Lai mendengus kesal, bagaimana mungkin kami bisa menemukannya kalau begini? Xin Yun mencibirnya, istirahat saja. Setelah itu, Xin Yun kembali ke kamarnya, dan Tao Lai juga kembali ke kamarnya. Saat Lin Tian muncul kembali, dia sudah berada di sebuah jalan, dan di salah satu sisi jalan itu terdapat sebuah tempat yang dijaga ketat. Tempat itu adalah manor keluarga Chen. Tempat ini tidak memiliki nama dan orang-orang tidak tahu asal-usulnya. Yang terlihat hanyalah pintu tertutup dan sebuah formasi yang mengelilingi manor itu. Formasi itu menyelimuti manor sehingga tidak ada yang tahu berapa banyak orang di dalamnya, tapi terlihat sangat ketat. Lin Tian berpura-pura menjadi pendatang baru di kota itu, lalu berjalan-jalan ke beberapa toko di jalan tersebut dan menanyakan tentang manor itu. Namun yang diketahui orang-orang hanyalah manor itu terkenal, tapi tidak ada yang tahu apa fungsinya. Akhirnya, Lin Tian pergi ke bagian belakang manor dan melihat-lihat. Dalam sekejap, ia pun menghilang. Ketika Lin Tian muncul lagi, dia sudah berada di dalam formasi tersebut dan dalam keadaan tak terlihat. Di dalam formasi itu ada 4 ahli, masing-masing adalah jenderal hantu 9 bintang. Tak hanya itu, Lin Tian juga merasakan aura kuat yang samar-samar dari bawah tanah. Berdasarkan situasi itu, tampaknya ada seseorang di tingkat Raja Hantu. Ada Raja Hantu di sini? Lin Tian sedikit terkejut, tapi dia tidak takut. Sebaliknya, dia berkeliling hingga menemukan sebuah penjaga rahasia di tempat gelap. Penjaga itu tidak menyadari apa yang terjadi, dan Lin Tian langsung membawanya masuk ke dalam ruangannya sendiri. Di dalam ruang itu, penjaga itu panik. Apa? Siapa kau? Sekarang aku yang bertanya, dan kau yang jawab. Kalau tidak, nyawamu tidak bisa diselamatkan, kata Lin Tian sambil tersenyum pada penjaga itu dari dalam senjata ruangannya.
Kau cuma Dewa Emas, berani sekali bertindak gila di hadapanku? Ketika dia melihat bahwa Lin Tian hanyalah di tingkat Dewa Emas, dia langsung marah. Tapi Lin Tian hanya tersenyum. Oh? Jadi kau tak mau menjawab? Mati saja. Penjaga itu langsung menyerang Lin Tian. Namun, Lin Tian hanya berdiri di tempat dan tidak bergerak. Serangan itu jatuh, tapi Lin Tian masih berdiri di sana, tersenyum. Mau lanjut lagi? Tanya Lin Tian. Penjaga itu terkejut dan menatapnya heran. Kenapa tak terjadi apa-apa? Menurutmu aku perlu menghindar? Lin Tian tersenyum, dan penjaga itu bergumam gugup, tak mungkin, bagaimana bisa seperti ini? Kau cuma hantu, kata Lin Tian. Benar, tapi aku ini jenderal hantu 5 bintang. 5 bintang? Sampah, kata Lin Tian sambil memanggil kambing hantu dan malaikatnya. Meskipun 2 binatang itu tampak tidak melakukan apapun, cahaya hitam dari tanduk mereka menyelimuti sekitarnya, membuat penjaga itu tidak bisa kabur karena kemampuan hantu dan metode jiwanya tidak berguna. Penjaga itu ketakutan. Kau, siapa kau sebenarnya? Kau benar-benar ingin tahu? Tanya Lin Tian sambil tersenyum. Katakan, serunya. Akan kukatakan nanti. Setelah itu, Lin Tian menghancurkan pertahanannya dan langsung mengikat penjaga itu. Setelah terikat, roh penjaga itu ditarik Lin Tian dan dimasukkan ke dalam segel jiwa. Dengan segel itu, penjaga itu panik, cepat, lepaskan aku. Lin Tian mengabaikannya dan langsung bertanya, di mana pertahanan di sini? Penjaga itu awalnya masih marah, tapi ketika segel jiwa benar-benar mengendalikannya, dia sadar betapa mengerikannya Lin Tian, lalu menjawab dengan ketakutan, ada sebuah istana bawah tanah, tapi dijaga ketat, banyak jenderal hantu 9 bintang, dan ada juga raja hantu. Lin Tian berpikir, kau bisa masuk ke sana? Aku? Ya? Tidak bisa. Aku tidak punya wewenang untuk masuk ke sana. Penjaga itu tampak kecewa. Lin Tian berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, antar aku ke pintu masuknya. Sisanya biar aku urus. Setelah itu, Lin Tian melemparkannya keluar dari senjata ruang, dan senjata ruang Lin Tian mengikutinya, membuat penjaga itu terpaksa membawa Lin Tian ke sebuah ruangan kecil. Di dalam ruangan itu ada tangga, dan dari bawah tangga terasa aura kuat. Itulah tempatnya, kata penjaga itu melalui komunikasi dengan segel jiwa. Lin Tian pun tetap tidak terlihat, lalu menyimpan senjata ruangnya dan melangkah turun. Namun sebelum benar-benar turun, dia mengeluarkan topeng dan memakainya di wajah, agar walau terlihat, tidak ada yang tahu siapa dirinya. Penjaga itu kabur ketakutan. Sementara itu, di loteng Chen Jinshan di rumah bordil, dia menatap pelayannya dengan marah. Kau bilang, dia menghilang? Benar, sebelumnya dia ada di penginapan, tapi ketika kami suruh pelayan mengecek, dia sudah pergi, jawab pelayan itu dengan gugup. Sampah. Kalian semua sampah. Chen Jinshan sangat marah, tapi pelayan itu dengan gelisah berkata, Tuan muda, dia bisa mengalahkan Ming Jinfeng. Itu menunjukkan betapa hebatnya dia. Sialan. Chen Jinshan kesal tapi tetap marah-marah, dan pelayan itu berkata pelan, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Selidiki. Cari tahu apa yang dia lakukan dan dari mana asalnya. Chen Jinshan berteriak. Pelayan itu pun buru-buru menjawab, baik. Chen Jinshan mondar-mandir sambil mengumpat dalam hati. Bocah, aku sudah bilang aku akan mengingatmu, dan aku akan ingat betul-betul. Namun, saat itu Lin Tian sudah menyusup ke dalam istana bawah tanah, dan memang ada banyak orang kuat di sana. Bisa dibilang, setiap 10 langkah, ada satu jenderal hantu 9 bintang yang sedang bermeditasi di sana. Lin Tian menyembunyikan auranya dan tetap tak terlihat, tapi para hantu dan dewa di sana bukan makhluk lemah, melainkan orang-orang kuat setingkat dewa. Maka ketika Lin Tian berjalan beberapa saat, mereka langsung membuka mata satu persatu, seakan merasakan sesuatu, dan mulai mencari jejak Lin Tian. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?